Soalnya yang beruang mukmin mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana eko mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Terusan iki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS iki. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil, qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah, qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit deket-deket situ. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ, napa? Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo to'ati, wajo gue simaan to'ati. Ngepukul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya niki masih jalalan ya. Gangune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah lagi. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung dhahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang dhahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena
punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Wong kangen pangeran kok mati. Beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi umur, kenikmatan iman Islam, kesempatan sehingga tetap istiqomah mengikuti kajian Gus Baha dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke video Gus Baha. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe dunya kacau ya tetep apik, gawe dunya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Musim duwe apa apa-apa napa? Masa musim gawe dunya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ini gitu. Kok tidak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada qadar. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada qadar sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksud tak warai dari ahli tafsir, tak warai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangerane dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran mbok konstitusi.
Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Wah atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue. Misalnya gini, kue harus mati kok. Gusti kalau nyuwun ganjaran sholat. Terus sholat juga ganjaran. Nggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei. Kita kei ganjaran sholat nganti kiamat. Senajan itu saya gigi serasa sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran nombok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso, batur bentukku Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang digandaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggalladzi asya'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayat endi? Ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digandaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka, nyafaati sapa kecet-kecet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering apa dijak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal.
Ya mati malah. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat wae aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ya. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih kok. Sebiasa cang melek iso nggih. Beda mem fathama. Tahu tak fathata terus. Tadi agar orang orang raiso ngaji kok sok ngiyai kon ngeja. Melfat sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek. Gue langsung elek. Jadi capek lali saya elek. Pakat elek nih biru. Kabo pengiran sepurane akeh tenang. Tak lapor pengiran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka iddahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, iddahnya 3 kali masa suci. Ini ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan diri mestinya kue ujung juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau kue jagotan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah ada haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalil surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah SAW dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu.
Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in tabtum faidatuna salah satu syuruk wallahi lam. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sing dibilang ora ora. Ngapa lo sekarang-karo. Loba menangan mata ngomong. Lah sing ora paham ya roba ya kalah. Malah kalah membido Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Nah, kula direncana ra gelem. Ora pantes wong apal Quran ben neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Bediseng ayat ini, wajah, wah pusing. Ma balik wali biru kau mahrum tidak jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Quran itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurus siapa? Ya, yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan, jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Jadi misalnya murid sempu wojok, sebenarnya dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek Gus Warga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka jerapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Coba training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita enggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyatu'na hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti.
Kok ujung-ujung ini pokoknya. Matu nak goblok kok jadi aja-aja. Biasa wae digo dhewe ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asr. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asr. Jelas ya. Jadi contoh salim semaju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina umay gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi orang bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir yo bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Gua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, seperti bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma'rika sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsira lamaqtu ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa. Dari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Ya dikira-kira. Padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir, yang sohir apa aurakuha.
Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Ya pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kowe ora ngono, ya gobloke jadi terusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofain nahari wasilafam. Simpotnya bingung mas. Torofian, torofain. Padahal khotbah deh. Padahal khotbah ya enggak. Ngayatnya rapal kok. Ya tahu no khotbah sing lho. Sing piye sing falanu fiana humo falanu kai falanu. Lah baba rapal ora usah maca iku. Falanu siap lah. Falanu siap. Dari wah kita berburet. Iku teke sing buret. Kitab disalahno. Masih kitab buret. Lha aku ora ono kitab iso maca, Pak. Menedek buret ora ono kitab. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyana. Barang buret juga alasan falanu. Lah bawis tuwa khotbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo. Lho enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi khutbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib apik darah pali, mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat, nak nasib pemapik jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban to sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Asline ra iso. Tapi pas bener sajarane nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng was malaikat babon. Oh, nasib penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong ngono para pejabat darani dakwah, dak gembina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dak golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben iku nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ra jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikril ba'di wa iradatil qul kata wa fi sidri makhdur wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tolqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham kan? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Wah. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin boten sampai sing ono kabeh.
Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus sing ngaji mu wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Kok natus. Lah iya, ora kok terus sing ngaji wong loro til juga. Dong ya. Dong pinter. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah diberi kesempatan kemauan untuk selalu mencari ilmu di kajian Gus Baha yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ihdinas siratal mustaqim, semoga Allah selalu menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.